Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhalna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Mengenal dan Mencintai Keluarga Demi, di mana insyaallah kita akan membahas lanjutan dari apa yang ditulis di dalam buku ini yang merupakan karya dari guru kita Al-Ustadz Abdul Haidar Al-Asy, di mana kita akan coba menggali, mentadaburi sikap dan juga teladan yang ada dan dicontohkan oleh insan-insan atau mereka-mereka yang atau sosok-sosok yang menjadi keluarga inti dari Rasulullah SAW, yaitu istri-istri beliau, kemudian juga putri-putrinya, yang mudah-mudahan ini menjadi pemotivasi bagi kita untuk memperbaiki kualitas kesalehan kita, terutama ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita, karena memang Islam begitu menegaskan betapa pentingnya institusi keluarga, bahwa sebuah negara itu kan terdiri dari banyak manusia dan manusia-manusia ini berkelompok-kelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan mereka pada dasarnya itu tumbuh dan berkembang dari keluarga-keluarga yang ada. Makanya wajar jika kemudian Al-Quran menegaskan ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan ahli kalian, keluarga kalian, dari api neraka. Dan itulah yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana beliau berada di tengah-tengah keluarga beliau, di satu sisi sebagai pemimpin umat, bahkan juga pemimpin negara, dan di sisi lain beliau adalah kepala keluarga. Dan ini yang akan kita coba cek, kita runut satu persatu bagaimana kehidupan Rasulullah bersama dengan keluarga beliau. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita dicatat sebagai orang yang akan dipertemukan dengan Rasulullah SAW dalam keadaan sejahtera setelah melewati hari yang berat, disebut sebagai Yaumun Azim, Yaumul Ba'as, hari kebangkitan, di mana orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, dimasukkan ke dalam jannahnya. Dan mudah-mudahan ketika itu kita termasuk orang yang selamat, orang yang memang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan sejahtera di jannahnya Allah, di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, untuk itu supaya kita ini besar harapan bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, maka kita coba untuk mengenal Rasulullah lebih dalam, termasuk mengenal beliau itu dari
keluarga beliau, dari istri-istri beliau, karena keluarga beliau menjadi saksi ya bagaimana sikap sehari-harinya ya Rasulullah SAW, bagaimana perlakuan beliau kepada orang lain, terutama keluarga. Nah, pada episode sebelumnya kita sudah membahas sosok istri Rasulullah SAW yang ke-8, yaitu Sayyidah Juwairiyah ya. Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harith. Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harith. Memang singkat ya, hanya satu episode saja, karena memang catatan sejarah tentang sosok Juwairiyah ini tidak terlalu banyak, melainkan hanya satu kisah tentang bahwa beliau adalah putri dari pemuka suku ya. Pemuka suku yang disebut sebagai kabilah Mustalik, Bani Mustalik. Kepala sukunya adalah ayahanda beliau, yaitu Al-Haris bin Abi Dirar. Dan yang menarik dari kisah Sayyidah Juwairiyah binti Al-Haris adalah dengan pernikahan beliau itulah kemudian satu suku ya, Bani Mustalik, yang jumlahnya ratusan banyak, itu kemudian bersyahadat ya, berjuang bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, ini merupakan bagian dari tujuan ya, harapan dari sebuah pernikahan. Nah, ini yang kemudian menjadi ibrah bagi kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya, tentang istri Rasulullah yang lainnya di dalam urutan yang ke-9 ya. Kemarin sudah masuk yang ke-8, sekarang kita masuk yang ke-9. Nah, istri atau sosok perempuan atau wanita mulia yang menjadi istri Rasulullah SAW di urutan yang ke-9 adalah Sayyidah Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Nah, nama lengkapnya adalah Ramlah binti Abu Sufyan. Kan kalau di Arab itu ada kunyah ya, panggilan. Kadang-kadang nama asli beda dengan kunyah. Nah, ini bagian dari tradisi dari bangsa Arab, dan tradisi itu jadi pakai Rasulullah ya. Rasulullah itu dulu pernah dipanggil dengan Abul Qasim, Abul Qasim. Qasim ini merupakan putra Rasulullah yang wafat ketika kecil ya. Dan itu cukup melekat ya pada diri Rasulullah SAW, ya Abul Qasim. Nah, pada wanita juga sama ya, seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga mendapatkan kunyah Ummu Abdillah kalau salah ya. Karena beliau punya anak angkat yang merupakan sepupunya, keponakannya, yaitu Abdullah bin Zubair ya. Jadi nama aslinya adalah Ramlah ya, Ramlah binti Abu Sufyan. Makanya orang Betawi ya kalau punya dikasih nama Ramlah bangga ya harusnya. Karena Ramlah itu bukan nama kampungan. Nama dari istri, nama asli dari istri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Ummu Habibah. Ya. Nah, ada pula yang mengatakan namanya adalah Hindun. Ya. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa namanya adalah Ramlah. Ya. Ayahnya seorang tokoh dan cendekiawan suku Quraisy, yaitu Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ini ketemu juga sama Rasulullah ya nasabnya, di Abdi Manaf ya. Nah, sebelum masuk Islam, menjelang peristiwa Fathu Mekah ya, penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah ya, Abu Sufyan ini ya, atau ayahanda dari Sayyidah Ummu Habibah atau Ramlah ini, sebagaimana disebutkan di dalam sejarah, termasuk sebagai tokoh musyrikin Quraisy ya, yang sangat keras ya, cukup keras lah penentangannya terhadap dakwah Rasulullah SAW ya, Abu Sufyan. Nah, sementara ibunda dari Sayyidah Ummu Habibah atau Ramlah binti Abu Sufyan ini adalah Safiyah binti Abil Ash bin Umayyah, yang merupakan bibi dari Sayyidah Utsman bin Affan.
ada sosok istri Rasulullah istri Abu Sufyan yang terkenal ya. Yang terkenal karena telah membunuh ya paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah. Itu namanya Hindun ya, Hindun binti Uqbah. Ini kan istrinya dari Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini punya istri banyak. Punya istri banyak, ini bagian dari tradisi dan kebiasaan masyarakat jahiliyah ketika itu, istrinya tak terbatas. Nah, Sayyidah Ummu Habibah ini lahir dari salah seorang istri dari Abu Sufyan yang merupakan, jadi ibunya dari Sayyidah Ramlah atau Sayyidah Ummu Habibah adalah merupakan bibinya juga dari Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu Sofiyah binti Abil Ash bin Umayyah. Jadi sebetulnya kalau dirunut masih ada kerabat juga ya antara Sayyidah Ummu Habibah dengan Sayyidah Utsman bin Affan. Nah, Sayyidah Ummu Habibah merupakan salah seorang sepupu Rasulullah SAW ya, dan bahkan juga berarti masih kerabat ya, kerabatnya Rasulullah SAW. Ya karena tadi ya ayahnya masih saudaraan ya dengan ayahnya Rasulullah SAW. Dia masih kerabat. Makanya disebut beliau masih sepupunya Rasulullah, sepupu jauh lah gitu. Nah, dengan demikian Sayyidah Ummu Habibah merupakan istri yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan Rasulullah SAW dibandingkan dengan istri-istri Rasulullah SAW. Ya kita tahu ya Sayyidah Khadijah juga masih kerabat Rasulullah ya. Tetapi ya, kalau dirunut yang paling dekat sisi kerabatannya dengan Rasulullah adalah Sayyidah Ummu Habibah. Nah, Sayyidah Ummu Habibah ini di dalam sejarah dikatakan beliau dilahirkan 17 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Kalau usia Rasulullah diangkat menjadi nabi adalah 40 tahun ya, dan Sayyidah Ummu Habibah ya lahir 17 tahun sebelumnya, berarti 40 ya dikurangi 17 33 ya. 33. Jadi ketika Rasulullah berumur 33 tahun lahirlah ketika Rasulullah berumur 27 tahun. Ketika Rasulullah berumur 27 tahun barulah lahir kemudian Sayyidah Ummu Habibah. Karena jarak antara, berarti kalau gitu jarak antara Rasulullah ya dengan Sayyidah Ummu Habibah adalah 27 tahun ya, terpaut 27 tahun. Nah, jadi ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, umur Sayyidah Ummu Habibah itu 17 tahun. Ya, Nabi Muhammad menjadi rasul ya belum mendapatkan wahyu. Nah, umur Sayyidah Ummu Habibah ketika itu 17 tahun. Dia sudah dewasa ya, sudah tahu. Sudah bisa mengamati, menilai begitu kan. Nah, kemudian beliau dalam sejarahnya itu menikah dengan Ubaidillah bin Jahsy al-Asadi. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau itu menikah dengan sosok ya, yang bernama Ubaidillah bin Jahsy al-Asadi. Nah, dari pernikahan antara Sayyidah Ummu Habibah dengan Ubaidillah bin Jahsy al-Asadi ini ya, lahirlah seorang putri yang bernama Habibah. Ya karenanya kemudian beliau lebih dikenal dengan sebutan atau kunyahnya yaitu Ummu Habibah. Nah, ada riwayat yang mengatakan bahwa Habibah ya putri dari pernikahan antara Sayyidah Ramlah ini, Sayyidah Ramlah binti Abu Sufyan ini dengan Ubaidillah bin Jahsy disebutkan ya bahwa Habibah ini dilahirkan di Mekah lalu dibawa hijrah ke Habsyah.
ke Ethiopia. Ada pula yang mengatakan bahwa saat hijrah ke Habsyah, Ummu Habibah tengah mengandung Habibah, kemudian melahirkan di Habsyah. Nah, jadi versinya beragam ya. Ada yang mengatakan sebelum hijrah dia sudah lahir Ummu Habibah. Ya, Habibah ini ya. Sehingga kunyahnya melekat jadi Ummu Habibah. Ada yang mengatakan dia hijrah dulu ke Habsyah, kemudian di Habsyah melahirkan. Ya. Mana yang benar ya tidak masalah ya. Nah saat Rasulullah SAW ini ketika kita, bagaimana sih Sayyidah Ummu Habibah atau Sayyidah Ramlah binti Abu Sufyan ini berislam atau Islam gitu kan? Nah ini kisahnya dimulai ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah ya kepada penduduk Mekah. Nah beliau ya Sayyidah Ramlah ini dengan suaminya yaitu Ubaidillah bin Jahsy al-Asad ini sama-sama menerima Islam, ya, menerima dakwahnya Rasulullah. Padahal ayahnya sendiri ya yaitu Abu Sufyan menentang, bahkan menjadi penentang yang keras begitu, menentang. Di sini kemudian menjadi sebuah isyarat, ya, menjadi sebuah hukum Allah, ketetapan Allah bahwa hidayah itu tidak diwariskan. Ketaatan itu berdiri masing-masing. Jadi umumnya kan orang kita mikirnya gitu, bapaknya Islam ya anaknya Islam, bapaknya soleh anaknya soleh. Nggak mesti begitu. Bahwa ada yang hidayah itu ya Allah ya. Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Sekalipun katakanlah dia punya bapak ibu yang kafir, kalau Allah mau ya, atas keinginan hati orang ini, atas semangat yang menjadi hidayah, Allah akan berikan. Bahkan ya ada juga yang bapaknya soleh, anaknya kurang ajar ya. Pada contoh ya pada misalnya sosok anak dari Nabi Allah Nuh yang disebut di dalam Al-Quran, yang mengatakan sa'awi ilal jibal ya asimuni minal ma' ya. Aku akan lari ke bukit untuk menyelamatkan diri dari air. Ya, akhirnya kemudian ditenggelam. Jadi hidayah itu tidak berkaitan dengan sosok ayah, ibu atau anak. Berdiri masing-masing. Oleh karena itu kemudian ya jangan kita menjas ya seseorang dengan latar belakang orang tuanya yang kafir jahat, nggak mungkin anaknya juga baik, itu nggak boleh. Ya, karena hidayah itu adalah milik Allah. Nah ini yang terjadi pada sosok Sayyidah Ummu Habibah dan juga suaminya itu Ubaidillah bin Jahsy. Nah ketika penentangan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin yang semakin keras ya, pada masa itu ya, Rasulullah kemudian mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habsyah. Dan hijrah ke Habsyah ini atas saran dan pandangan dari Sayyidina Utsman bin Affan yang masih ada kerabat dengan Sayyidah Ramlah ini. Jadi Sayyidah Utsman bin Affan merekomendasikan kepada Rasulullah untuk membawa hijrah kaum muslimin ke negeri Habsyah. Karena Sayyidina Utsman bin Affan kan dia tajir ya, pedagang. Dan beliau punya hubungan istimewa dengan Raja Habsyah. Jadi informasinya valid, ini bisa ya Raja Habsyah ini jadi pelindung kita. Maka kemudian atas rekomendasi itu Rasulullah mengizinkan para sahabat ketika itu hijrah ke Habsyah. Maka kemudian sejumlah sahabat melakukan hijrah ya, ke Habsyah dalam 2 gelombang. Nah Ummu Habibah dan juga suaminya yaitu Ubaidillah bin Jahsy al-Asadi termasuk ke dalam rombongan kaum muslimin yang hijrah ke Habsyah di gelombang kedua. Namun ya qadarullah, cobaan yang berat ya, yang tidak mereka duga ya, sebelumnya mendera Ummu Habibah di negeri tersebut. Ya. Jadi rupanya ya, dalam sejarah disebutkan hidup di negeri yang mayoritasnya adalah rakyatnya yang beragama bukan Islam ya, dalam hal inilah ketika itu adalah agama Kristen, menggoyahkan akidah sang suami. Jadi jadi muslim di negerinya ditindas dengan penindasan yang luar biasa keras sehingga memaksa mereka keluar dari kampungnya
dan ternyata ya, hidup di negeri orang dengan mayoritas agama yang bukan Islam, ya, agama Kristen ketika itu. Ternyata suaminya ya Ubaidillah bin Jahsy ini akidahnya goyah, tidak tahan begitu ya. Akhirnya dia memilih untuk beralih agama atau murtad dari Islam. Padahal Rasulullah masih ada. Nah, akhirnya kemudian dia berkesimpulan bahwa tidak ada agama yang paling benar kecuali agama Nasrani, kata suaminya, yaitu Ubaidillah bin Jahsy. Rasulullah kan baru diutus ya. Baru diutus. Sehingga risalahnya belum sempurna. Nah, Ubaidillah bin Jahsy ini sudah punya kesimpulan antara agama Islam dengan agama Nasrani, yang benar agama Nasrani ketika itu. Ini satu pemikiran yang fisik. Malah nabinya masih ada. Nah, itulah hidayah ya. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam tabaqatnya terkait dengan penuturan Ummu Habibah ya, dalam sebuah peristiwa murtadnya sang suami. Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa Ummu Habibah bercerita, saat aku tidur, aku bermimpi melihat suamiku Ubaidillah bin Jahsy dengan rupa yang sangat buruk. Aku pun tersentak bangun. Biasa kita kalau mimpi buruk kan begitu, bangun. Itu biasanya Nabi ngajarin kalau kita mimpi buruk ya, diisyaratkan, disunahkan isyarat meludah ke kiri 3 kali. Isyarat ya, bukan ngeludah beneran. Seperti ngeludah 3 kali ke kiri dan minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, beliau terbangun. Lalu kemudian aku berkata di dalam hati, demi Allah, kondisinya telah berubah. Ini firasat istri nih. Jadi kita para suami jagalah istri, karena istri ini orang yang paling dekat Allah berikan, paling dekat dengan kita, dan Allah berikan dia firasat kadang-kadang. Makanya kalau kita lihat dalam cerita-cerita sosial kita, kehidupan kita, suami kalau udah curang, sepinter-pinternya dia nyembunyiin kecurangannya, pasti ketahuan juga istrinya. Pasti ketahuan juga. Karena istri ini adalah orang yang dekat dengan kita, dan kalau istri soleh ya, solehah, itu Allah akan kasih kabar firasat tentang suami. Ini jangan dianggap sepele ya. Makanya jangan bohong ya. Jujur aja lah sama istri ya. Adinda kakak nikah lagi ya. Jujur aja gitu. Daripada bohong ketahuan juga. Ini harus jadi pelajaran juga buat kita. Nah, demikian pada Ummu Habibah, beliau merasakan dapat firasat, ya Allah, ternyata suamiku telah berubah. Ya. Lalu kemudian di pagi harinya, jadi setelah malamnya mimpi ngelihat suami dalam muka yang buruk, maka kemudian pagi harinya si suami ya Ubaidillah bin Jahsy al-Asadi mengatakan, wahai Ummu Habibah, aku perhatikan tentang agama, maka tidak ada agama yang lebih baik dari agama Nasrani ini. Dahulu aku pernah memeluknya, kemudian aku masuk ke dalam agama Muhammad. Jadi dia dulu punya sejarah pernah beragama Nasrani. Lalu aku memeluk agama Muhammad, maka gini aku kembali memeluk agama Nasrani. Lalu kemudian Ummu Habibah mengatakan, aku katakan kepadanya, demi Allah, kata Ummu Habibah kepada suaminya murtad itu, tidak ada kebaikan bagimu. Karena dia udah mimpi ngelihat muka suaminya buruk. Ya. Lalu aku ceritakan mimpiku tersebut, tetapi dia tidak menghiraukannya. Udah kasih tahu, bang, tahu nggak semalam saya mimpi muka abang jelek begitu. Mungkin bahasa kita. Tapi suami nggak mau dengar. Nah, ini kerugian ya buat dia. Dan akhirnya kemudian kata Ummu Habibah, selanjutnya dirinya tenggelam dalam minuman khamar. Dan akhirnya meninggal dunia. Ya wajar ya kalau istrinya bilang mukanya jadi buruk. Meninggal husnul su'ul khatimah. Nah, sungguh ya, hal ini adalah cobaan yang sangat berat bagi Ummu Habibah. Tadinya dia hijrah bersama suami. Namanya istri ya, suami itu ya tempat bersandar begitu ya, harapan,
tulang punggung katakanlah. Ternyata tulang punggungnya orang yang harusnya menjadi pelindungnya, ya penyangga penyupportnya ternyata malah berpaling gitu. Dan bahkan berpalingnya bukan sekedar berpaling nggak mau nolong, ya nggak mau acuh, tapi berbeda agama begitu ya. Maka kemudian ya setelah ya dengan perasaan yang berat ya, dia meninggalkan kampung halaman tercinta yaitu Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian harus tinggal di negeri asing ya, dengan berbagai tantangannya. Dan ternyata begitu setelah suaminya murtad, maka dia harus menghadapi cobaan yang lebih besar. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala memberikannya keteguhan ya, dan kekuatan hati sehingga dia tidak terbawa pada keyakinan suaminya. Ini juga nih bab hidayah itu begitu. Gak semestinya suami jahat, istrinya juga jahat. Ya, makanya kita jangan memandang kalau misalnya ya ada koruptor ditangkap, kita berpikir suami istrinya juga jahat ya, belum tentu. Bisa jadi istrinya udah ngingetin, bang jangan korupsi. Ya. Korupsi itu dosa, tapi dikorupsi juga. Ya. Maka tingkah laku suami jangan dikait-kaitkan dengan istrinya. Ya, sebagaimana yang terjadi pada Ummu Habibah ya begitu. Meskipun suaminya murtad ya, itu sebuah kejahatan yang paling besar ya. Tapi beliau tidak terpengaruh, itikadnya tetap kuat. Ya. Makanya ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kemudian tidak mengeneralisasi ya, kejahatan suami juga bagian dari kejahatan istri ya. Walaupun ya ada juga yang modelnya begitu ya, suami jadi jahat gara-gara istri juga ada, tetapi tidak selalu begitu ya. Ada kalanya suami jahat, suami zalim, istrinya baik, istrinya mengingatkan. Cuman suaminya aja bebel begitu kan, nggak mau dikasih tahu, sebagaimana yang terjadi pada sosok Ubaidillah bin Jahsy al-Asadi. Nah, bahkan ya disebutkan bahwa Sayyidah Ummu Habibah justru semakin kuat, semakin teguh dengan iman dan Islamnya, ya meskipun kemudian dia harus dicerai oleh suami karena berbeda agama. Nah ini juga jadi pelajaran ya bagi para istri ya, kalau udah sampai ke level murtad, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain ya kecuali cerai. Diterima aja. Ya, makanya untuk itu ya sebelum nikah gitu ya, pastikan ya, akidah suami kita ini lurus benar. Ya, makanya penting ya bagi para wanita itu menikah atas persetujuan wali. Nah, wali ini yang kemudian harus ya memastikan bagaimana akidah dari calon suami si mempelai wanita. Ya, walian itu dicek betul-betul. Ya. Jangan sampai kemudian ternyata sudah nikah baru ngomong, Adinda, ya kelihatan nggak sholat begitu ya. Sholat sih tapi gerakannya beda gitu ya. Ada batunya di tempat sujud gitu ya. Gerakannya beda sama kita gitu. Baru ketahuan setelah nikah, wah ini kan kesian. Ya, wali harus paham tentang ini, jangan sampai kemudian ini menimpa kepada kita. Nah disinilah kemudian ya Sayyidah Ummu Habibah ya radhiyallahu anha diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasus suaminya ini. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya. Dan sekali lagi ya bahwa ini adalah menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita, yang namanya hidayah adalah milik Allah. Dia memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah juga menyesatkan siapa yang dikehendakinya ya. Bahwa Allah itu memberikan hidayah, Allah juga menyesatkan, itu adalah memang kuasanya Allah, haknya Allah. Ya. Kan ada kalimat may yahdillahu fala mudhillalah wa may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ya. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Itulah haknya Allah.
Nah dari sini kemudian kita harus tahu ya betapa mahalnya ya, hidayah dan betapa pentingnya kita untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah dapat hidayah, dijaga, dirawat agar hidayah itu kemudian tidak lenyap dari diri kita ya, sebagaimana yang terjadi pada Ubaidillah ya bin Jahsy al-Asadi tadi. Dulu pernah beragama Nasrani, kemudian ikut masuk Islam, ternyata bergaul kembali ke lingkungan Nasrani membuatnya kemudian berubah pikiran. Ya makanya kemudian di sini ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, perlu kita catat bahwa yang namanya pergaulan atau lingkungan ini penting. Makanya kan ada istilah pepatah Arab itu al-jar qablad dar. Perhatikan tetangga kita ya sebelum membeli rumah. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu tetangga dulu sebelum kita beli rumah. Rumah yang bagus, enak, ya, nyaman, suasana yang bagus. Tapi lingkup tetangga-tetangganya ternyata, nah jadi al-jar qablad dar ini penting. Ya. Karena tidak semua orang kemudian sanggup ya hidup dalam sebuah lingkungan dengan kondisi yang berbeda. Akhirnya terjerumus supaya kemudian jadi sama gitu ya. Ini jadi persoalan. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, di dalam perjalanannya kemudian ketabahan Ummu Habibah ya radhiyallahu anha ini menjaga keimanannya ya di negeri orang dengan berbagai cobaan yang berat ya. Terlebih ya, akhirnya suaminya memutuskan untuk murtad, maka kemudian itu semua tidak sia-sia ya, karena Allah kemudian menggantikan suami pertamanya yang murtad itu ya, dengan suami yang merupakan makhluk yang paling mulia di alam semesta ini, yaitu Rasulullah SAW. Dan mengenai hal tersebut Ummu Habibah radhiyallahu anha ya, jadi dari cerita tadi itu beliau juga melanjutkan ceritanya. Ya, setelah menjelaskan bagaimana hal ihwal suaminya yang murtad, maka kemudian kata Sayyidah Ummu Habibah radhiyallahu anha mengatakan, aku bermimpi. Makanya mimpinya orang beriman ini jangan dianggap sepele ya. Anda kalau udah muslim bersyahadat ya, mimpi jangan dianggap sepele. Mimpi itu ada pembahasannya. Dan begitulah di dalam riwayat. Orang mengatakan Allah cuma mimpi kembang tidur. Ya enggak semuanya juga kembang tidur ya. Ada juga mimpi-mimpi yang kemudian ternyata memiliki makna. Ya. Baik positif maupun negatif. Aku bermimpi, kata Ummu Habibah radhiyallahu anha. Datangi seseorang yang memanggilku, wahai ummul mu'minin. Ya. Jadi ada suara memanggil, wahai ummul mu'minin. Aku tersentak kaget. Bangun. Mimpi pertama itu dia ceritanya tentang suami yang berubah mukanya. Dan pada mimpi-mimpi selanjutnya ya, beliau juga dikagetkan dengan mimpi ada suara yang memanggilnya dengan sebutan wahai ya ummul mu'minin, wahai ibundanya orang-orang yang beriman. Maka kemudian Ummu Habibah mengatakan, aku menafsirkan bahwa mimpi itu ya, adalah Rasulullah SAW akan menikahiku. Maka ketika masa iddahku habis, ya, jadi waktu masih di Habsyah nih, ya, tiba-tiba utusan Raja Najasyi, seorang budak perempuan yang bernama Abu Rahah datang ke rumahku dengan pakaian bagus dan aroma yang wangi. Lalu dia berkata, sesungguhnya raja ingin menyampaikan kepadamu bahwa Rasulullah SAW telah mengirimkan surat kepadanya agar dia menikahkanmu dengan beliau. Allah telah memberikan kabar gembira bagimu. Rupanya, ya, kata Ummu Habibah ya, Rasulullah SAW telah mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri untuk meminta kepada Raja Najasyi agar menikahkannya dengan Ummu Habibah.
Nah, mendengar berita tersebut Ummu Habibah sangat gembira, dan saking gembiranya dia memberikan hadiah perhiasannya berupa gelang dan cincin perak miliknya kepada Abu Rahah, perempuan ya, budak yang telah memberinya kabar gembira tersebut. Jadi dari peristiwa ini juga kemudian ada yang mengatakan bahwa Raja Najasyi ya, yang ketika itu beragama Nasrani, yang merupakan agamanya ahli kitab ya, yang kemudian mendapatkan risalah dari Rasulullah SAW, ya beliau kemudian mengimani risalah Rasulullah, walaupun pendeta-pendeta ya atau penasihat-penasihatnya, menteri-menterinya, petinggi-petingginya atau mayoritas warganya terkejut dan menolak. Jadi kalau nggak salah ketika beliau mengatakan benarlah ya Muhammad ini sebagai nabi ya, sebagai rasul yang diutus oleh dunia, itu pada panik ya, pada belingsatan begitu. Mereka kaget, rajanya kemudian mengikrarkan, mengakui kebenaran Islam. Dan kemudian mereka minta ya, mereka mengkonfirmasi, dan ketika menyaksikan reaksi yang begitu luar biasa, maka kemudian Raja Najasyi memutuskan untuk menyembunyikan keimanannya. Karena di situ mungkin dia lihat sisi maslahat yang lebih besar ya. Menyembunyikan Islam dengan mengatakan aku hanya mengetes kalian saja gitu ya. Dan Rasulullah kemudian pada akhirnya begitu mendengar kabar Raja Najasyi ini meninggal, beliau menyolatkan jenazahnya, salat gaib. Ya karena memang ya Rasulullah juga itu tadi ya memintakan beliau menikahkan antara dirinya dengan Ummu Habibah. Ini pernikahan jarak jauh nih. Jadi Rasulullahnya di Mekah ya. Kemudian Ummu Habibahnya di Habsyah, ya, dinikahkan sama Raja Habsyah. Jadi pernikahan jarak jauh sah ya. Karena syariat ketiga itu ya. Nah kalau sekarang kan syariatnya tidak ada lagi aturannya. Sang raja pun kemudian meminta Ummu Habibah untuk menunjuk seseorang yang akan menjadi wakilnya. Ummu Habibah lalu kemudian menunjuk salah seorang sepupu yang beriman dan ikut hijrah ke Habsyah, yaitu Khalid bin Sa'id bin Al-Ash bin Umayyah. Adapun Rasulullah SAW diwakilkan oleh Raja Najasyi langsung. Bahkan sang raja menyediakan mahar atas nama Rasulullah SAW kepada Sayyidah Ummu Habibah sebesar 400 dinar. Ada yang mengatakan pula ya sebesar 400 dirham ya. Karena rata-rata istri Rasulullah itu dinikahi dengan mahar 400 dirham. Dinar emas, dirham perak. 4.000 dirham ya. 4.000. Ada yang mengatakan mas kawinnya 400 dinar ya, atau 400 keping uang emas, ada yang mengatakan 4.000 dirham. 4.000 keping uang perak. Padahal istri Rasulullah SAW yang lainnya umumnya diberi mahar sebanyak 400 atau 500 dirham. Jadi spesial dong kalau gitu ya. Nah, dengan demikian Ummu Habibah memiliki kekhususan dalam pernikahan dengan Rasulullah SAW dibandingkan dengan istri-istri beliau yang lain, yaitu maharnya paling besar dalam pernikahannya. Kemudian dilakukan tanpa kehadiran Rasulullah, ya. Dan yang menjadi yang menikahkannya adalah Raja Habsyah, Raja Habsyah. Nah akhirnya kemudian ya, terlaksanalah pernikahan yang diberkahi tersebut. Dan tidak lupa kemudian Raja Najasyi meminta Ja'far yang merupakan sepupu Rasulullah SAW, sepupu dekat ya, karena beliau adalah putra dari pamannya yaitu Abu Talib ya. Nah, Ja'far bin Abu Talib diminta oleh Raja Najasyi dan juga kaum muslimin yang ada ketika itu untuk hadir dalam acara akad pernikahan tersebut. Jadi dihadiri oleh orang-orang beriman ketika itu. Nah Raja Najasyi mengawalinya dengan hamdalah, kalimat alhamdulillah begitu ya. Setelah itu kemudian dia berkata, amma ba'd. Ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengirim surat untukku agar aku menikahkannya dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Maka aku penuhi permintaan Rasulullah SAW dan aku memberinya mahar sebanyak 400 dinar. Setelah itu dia mengeluarkan uang dinar tersebut di hadapan hadirin ya ketika itu. Khalid bin Sa'id lalu berkata setelah bertahmid dan memujinya, amma ba'd, aku telah menerima permintaan Rasulullah SAW
maka aku nikahkan ia kepada Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Semoga Allah memberkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Raja Najasyi menyerahkan maharnya dan Khalid menerimanya. Selesailah pelaksanaan akad nikah tersebut, ketika hadirin hendak beranjak bangun, sang raja berkata, "Duduklah kalian. Sesungguhnya sunnah para nabi jika mereka menikah adalah tersedia makanan untuk disantap." Sang raja kemudian menyediakan jamuan untuk disantap hadirin yang datang ketika itu. Ketika mahar pernikahan diserahkan kepada Ummu Habibah, sekali lagi dia ingin berbagi sukacita kepada Abraha, budak Raja Najasyi, dengan memberinya sejumlah uang dari mahar tersebut. Namun kali ini Abraha menolaknya, bahkan dia mengembalikan pemberian Ummu Habibah sebelumnya karena sang raja memintanya untuk tidak menerima apapun dari dirinya. Perhatian sang raja dengan pernikahan Rasulullah tersebut, dia tidak hanya sampai di situ. Lebih dari itu, dia memerintahkan istri-istrinya agar memberikan minyak wangi yang milik mereka kepada Ummu Habibah. Raja punya istri nih, ya, pasti parfumnya mahal-mahal begitu. Saking khususnya perhatian Raja Najasyi kepada Ummu Habibah ini, istri-istrinya diminta memberikan minyak wangi terbaiknya kepada istri Rasulullah. Ini menunjukkan ini istri pemimpin, maka yang dipakainya harus adalah hal-hal pakaian-pakaian istri-istri pemimpin. Nah, kurang lebih begitu. Ini tanda bagaimana Raja Najasyi memuliakan istri Rasulullah SAW. Dan semuanya itu disimpan oleh Sayyidah Ummu Habibah dan dibawa ketika kembali ke Madinah untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Nah, pernikahan itu terlaksana pada tahun ke-6 Hijriah, dan itu kemudian menjadi catatan ya, bahwa cobaan yang dialami Ummu Habibah dalam mempertahankan agama dan keyakinannya berbuah kemuliaan dan kemanisan sepanjang di dunia dan juga di akhirat dengan gelar Ummul Mukminin. Nah, ayah Ummu Habibah yaitu Abu Sufyan yang saat itu masih kafir, ketika mendengar berita pernikahan putrinya dengan Rasulullah SAW hanya berkata, orang itu, maksudnya Rasulullah ya, kata Abu Sufyan ketika itu ya, memiliki kedudukan sepadan yang tak pantas ditolak. Jadi walaupun dia mengingkari dakwah Rasulullah, tapi dia mengakui kedudukan mulia Rasulullah begitu. Nah, sebagai bukti penghormatan Rasulullah di mata Abu Sufyan ya, walaupun ketika itu dia masih kafir ya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika terjadi pernikahan antara Rasulullah dengan Ummu Habibah, ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surah Al-Mumtahanah ya, surah yang ke-60 ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir, wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan adalah Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menurut para ulama ya, menjadi isyarat bahwa dengan pernikahan tersebut permusuhan antara Abu Sufyan dengan Rasulullah SAW ya, ini kan menjadi besan begitu kan. Jadi bukan besan, jadi menantu, jadi mertua dan menantu. Nah, ini berubah menjadi kasih sayang. Akan tetapi riwayat ini dikritisi kebenarannya oleh Ibnu Katsir dan juga As-Sauqani dalam tafsirnya. Karena saat terjadi pernikahan tersebut Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Sebab dalam catatan sirah beliau baru masuk Islam saat terjadinya Fathu Makkah atau di tahun ke-8 Hijriah. Akan tetapi Asy-Syaukani memberikan catatan bahwa secara umum hal tersebut boleh menjadi sebab lahirnya kasih sayang dengan masuk Islamnya Abu Sufyan di kemudian hari. Jadi itulah ya keistimewaan dari sosok Sayyidah Ummu Habibah ya radhiyallahu anha yang bernama lengkap atau bernama asli Ramlah binti Abu Sufyan. Dan ini menjadi catatan bagi kita ya, betapa hidayah itu penting, hidayah itu besar maknanya, dan ketika kita mempertahankan hidayah itu maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghargaan yang besar. Pengorbanan kita di dalam memperjuangkan akidah ini tidak akan disia-siakan Allah. Kalau di dunia kita tidak merasakannya, nanti di akhirat ketika kita menghadap Allah, Allah akan berikan yang terbaik kepada kita yang disebut dengan Jannatun Na'im, ya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan sambung pembahasan tentang Ummu Habibah ya, dengan tentang Sayyidah Ummu Habibah ini pada episode yang akan datang. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.